Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hero Prayogo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studi. Pada video kali ini, izinkan kami membacakan hasil review sebuah makalah yang berjudul Cirebon Era Penerus Syarif Hidayatullah. Pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, Cirebon menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah Jawa Barat. Selain itu, Syarif Hidayatullah juga dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan agama Islam di Cirebon dan berhasil mengislamkan banyak penduduk setempat. Selain keberhasilannya dalam memperkenalkan Islam, Syarif Hidayatullah juga dikenal karena kemampuannya dalam mempertahankan kemerdekaan Cirebon dari serangan bangsa Portugis dan Belanda. Ia merupakan sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Cirebon hingga saat ini. Era Kapanembahan. Era Kapanembahan merupakan kejayaan Cirebon abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Pada masa ini, terjadi perkembangan pesat di bidang seni, budaya, dan agama. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Kapanembahan yang merupakan raja pertama Kesultanan Cirebon. Ia berhasil mempersatukan wilayah Cirebon dan membentuk sebuah kerajaan yang kuat. Selain itu, pada masa Kapanembahan juga terjadi perkembangan seni dan budaya yang sangat pesat. Seni ukir, kayu, dan batik menjadi semakin populer dan banyak digunakan sebagai hiasan pada bangunan dan pakaian. Di bidang agama, Islam semakin berkembang dan banyak dibangun masjid-masjid yang indah dan megah. Berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Kasepuhan Pangeran Martawijaya selanjutnya disebut Sultan Sepuh dan dengan gelar Pangeran Samsudin. Kanoman Pangeran Kartawijaya selanjutnya disebut Sultan Anom dan dengan gelar Pangeran Badrudin. Panembahan Pangeran Wangsakerta selanjutnya disebut Panembahan tanpa mempunyai wilayah dan keraton. Explanation. Kesepuhan dan Kanoman memiliki perbedaan dalam hal pemerintahan, budaya, dan agama. Kesepuhan dikenal sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan, sementara Kanoman lebih fokus pada pengembangan seni dan tradisi Islam. Meskipun demikian, kedua kesultanan ini saling berhubungan dan bekerja sama dalam menghadapi ancaman dari luar. Pangeran Wangsakerta dan God Rasawala. Dalam tahun 1677 Masehi, di Keraton Kasepuhan pernah diadakan mapulung rahi, silaturahmi keluarga, dan God Rasawala atau musyawarah para ahli sejarah dari seluruh Nusantara. Musyawarah tersebut diadakan atas permintaan Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman untuk melaksanakan amanat penambahan wilayah kepada Pangeran Wangsakerta agar ia menyusun sejarah kerajaan di Nusantara. Pelaksanaannya mendapat restu dari Susuhunan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Susuhunan. Dominasi POC dan berdirinya Pengguron Kaprabon.
Pada masa dominasi VOC di Cirebon, banyak penduduk setempat yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memaksa penduduk untuk bekerja sebagai buruh atau petani tanaman komoditas tertentu. Hal ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Selain itu, VOC juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang berbeda dengan tradisi lokal. Mereka menempatkan seseorang gubernur yang berasal dari Belanda untuk memimpin wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat dan memicu perlawanan terhadap VOC. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan adalah dengan membentuk Pengkuron Kaprabon, sebuah organisasi rahasia yang bertujuan untuk melawan kekuasaan VOC dan mempertahankan tradisi lokal. Kebangkitan santri dan berdirinya pondok pesantren. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam di Cirebon mengalami kemunduran yang signifikan. Namun pada awal abad ke-20 terjadi kebangkitan santri yang mengarah pada berdirinya pondok pesantren sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Para ulama dan tokoh masyarakat lokal memainkan peran penting dalam memperjuangkan kembali nilai-nilai keislaman di Cirebon. Pondok pesantren yang didirikan pada masa itu menjadi sarana bagi para santri untuk mempelajari agama Islam dengan lebih mendalam. Selain itu, pondok pesantren juga menjadi tempat untuk mempertahankan budaya lokal Cirebon, seperti seni tari topeng Cirebon dan kesenian wayang golek. Kini pondok pesantren di Cirebon masih tetap eksis dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Bapak dosen yang kami hormati, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.